Orang-orang yang menuntun ini harus mengikuti yang dituntun. Bukan yang dituntun bukan harus mengikuti yang penuntunnya, salah. Nah, orang-orang kebanyakan kan jadi penuntun, itu yang dituntun harus mengikuti penuntun. Harusnya jadi penuntun itu ketika dia menuntun anak tuntunannya, ya harusnya dia yang mengikuti yang dituntun. Salam satu hati, para tandapan di mana saja berada. Pertama-tama yang mengucapkan puji syukur dan berterima kasih sebesar-besarnya kepada Tuhan yang Maha Cinta atas seluruh kenikmatan yang senantiasa Engkau anugerahkan kepada kami semuanya. Dan kedua, yang ingin mengucapkan terima kasih kepada Niang Rosa Hamiza Azziha, Bunda Niang Rosa Hamiza, yang selalu memberikan semangat dan dukungannya kepada Hyang dalam mendampingi hidup Hyang. Apa itu jauh? Pautnya. Paut apa itu? Paut atas. Dasar yang dalam dari semua yang Hyang lakukan hanyalah ingin berbagi. Karena berbagi adalah salah satu jalan untuk merasakan dan melihat kebahagiaan dari dua arah yang berbeda, dari subjek dan objek. Bagaimana melihat dan merasakan sang pemberi itu sedang menerima, dan pada waktu yang sama melihat sang penerima yang sedang memberi. Salam cerdas selaras para tandapan di mana saja berada di seluruh alam semesta raya ini, baik penghuni yang ada di alam skala yang kasat mata maupun penghuni yang ada di alam niskala yang gaib yang ada dalam dimensi metafisika. Sebelum kita lanjutkan lebih jauh kajian spiritualitas Hyang Weldo ini, saya mohon kepada sahabat-sahabat pecinta dan penggemar Hyang Weldo TV dan para tendapan semuanya untuk tidak lupa subscribe bagi yang belum melakukannya, klik loncengnya agar selalu mendapatkan pemberitahuan dari kami setiap kali muncul konten kami yang terbaru. Dan ikutilah secara cermat dan hikmat setiap konten yang disajikan Hyang Weldo TV hingga selesai tanpa di-skip sedikit pun, agar tidak terjadi gagal paham. Dan kemudian berikan komentar yang membangun dan ikut serta dalam misi dan visi channel Hyang Weldo TV dalam mencerdaskan bangsa dan umat manusia dalam kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Dalam kesempatan yang baik kali ini, yang ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada beberapa donatur yang telah mendonasikan kelebihannya untuk kegiatan spiritual yang diadakan di Padepokan Seni Suci Tarian Esoterik Tandavan Ritya di Surabaya. Antara lain kepada Sultan Suyanto dari Bali, Bang Brian Permana dari Riau, Bang Icang dari Makassar, Cik Said Rohman dari Malaysia. Dan selanjutnya akan kami bacakan pada konten-konten yang akan datang. Salam satu hati. Kami percaya dengan semakin banyaknya anak bangsa dan umat manusia yang terbuka dan berkembang kecerdasan spiritualnya, akan terbina kesadaran dan kebersamaan dalam berbangsa dan bernegara, sehingga semakin jaya NKRI tercinta ini. Amin. Salam sejahtera.
Dasar yang mendalam dari semua yang Hyang lakukan hanyalah ingin berbagi. Yang ingin berbagi kepada siapapun yang sungguh-sungguh membutuhkannya. Berbagi pengetahuan dan pengalaman. Berbagi semua yang Hyang bisa bagi. Namun, membagi pengetahuan tidak seperti membagi makanan, kecuali kepada yang sungguh-sungguh kelaparan. Apalagi membagi keyakinan dan kebenaran, tidak seperti membagi uang, di mana setiap orang yang merasa berkurang bisa menerimanya. Membagi cahaya kepada yang sedang mengalami kegelapan, tidaklah sama seperti memberi cahaya kepada yang buta mata dan buta hatinya. Berbicara tentang kenyataan yang sebenarnya kepada kanak-kanak, sama sulitnya berbicara tentang Tuhan dan kebenaran kepada para penganut agama-agama dan kepercayaan-kepercayaan. Begitu pula berbicara tentang Tuhan yang tidak terbatas kepada manusia-manusia yang terbatas yang membatasi diri, sama sulitnya berbicara dan menunjukkan adanya cahaya kepada orang yang buta mata dan buta hatinya. Memang tidak mudah berbicara tentang kemerdekaan kepada orang-orang yang sedang terperangkap oleh berbagai macam keterikatan. Berbicara tentang kebahagiaan kepada orang-orang yang sedang tenggelam dalam penderitaan hanya akan dianggap khayal dan berangan-angan belaka. Mungkin saja orang-orang yang sedang kegelapan mulai bisa menerima berita tentang adanya cahaya. Sedangkan orang-orang yang membatasi diri tidak jauh berbeda dengan orang-orang yang buta mata dan buta hatinya. Tidak akan bisa membuktikan adanya cahaya karena keterbatasan dan ketidakmampuan matanya yang sudah tidak berfungsi. Orang-orang yang membatasi diri, yang menutup diri atau yang membutakan mata dan hatinya sendiri alias micak, ia bisa melihat akan tetapi tidak mau melihatnya. Ia bisa bersaksi akan tetapi tidak mau mengakui kebenaran dari apa yang ia saksikan. Matanya dan hatinya menjadi buta dan picek karena terhalang dan teracuni oleh keyakinan yang ada di otaknya. Keyakinan yang terbentuk dari masa kanak-kanaknya yang semakin kuat di masa dewasa dan di masa tuanya. Apa bedanya orang-orang ateis yang percaya tidak ada Tuhan dengan orang-orang beragama yang percaya dengan adanya Tuhan? Percaya Tuhan atau tidak percaya Tuhan? Beragama atau tidak percaya kepada agama? Semuanya hanyalah sebuah sistem keyakinan yang sama. Sebuah keyakinan yang mulai terbentuk di masa kanak-kanaknya, yang diperkuat oleh pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh di masa dewasanya. Pertikaian antara orang-orang yang beragama yang percaya kepada Tuhan dengan orang-orang ateis yang percaya tidak ada Tuhan, sama hebohnya dengan pertikaian yang terjadi antar umat beragama. Antara umat beragama yang satu dengan umat-umat beragama dari agama-agama lainnya. Para penganut agama yang satu menolak konsep teologis dari agama-agama yang lainnya. Mereka saling merasa benar sendiri. Mereka tidak jauh berbeda satu dengan yang lainnya. Mereka benar-benar tidak jauh berbeda. Sistem keyakinan mereka, baik para penganut agama lokal maupun para penganut agama internasional, baik para penganut agama Timur Tengah maupun para penganut agama Nusantara, baik para penganut agama langit maupun para penganut agama bumi, baik para penganut agama akhlak maupun para penganut agama budi. Mereka semua sama-sama tidak tahu apapun tentang Tuhan.
maupun tentang kenyataan yang sebenarnya, kecuali hanya sebatas sebagai nama-nama dan konsep-konsep semata yang adanya hanya di otak mereka. Salam cerdas selaras. Apa itu Tuhan? Apa itu Tuhan? Apa itu Tuhan? Siapa yang bisa menjawab? Jawabannya pasti akan berbeda-beda dan bervariasi, tergantung dalam perspektif apa kita melihat Tuhan. Apa itu Tuhan dalam perspektif agama? Apa itu Tuhan dalam perspektif sains? Dan apa itu Tuhan dalam perspektif spiritualitas? Dan tentunya setiap pandangan memiliki perspektif yang berbeda-beda tentang Tuhan. Dalam perspektif agama, yang disebut Tuhan adalah Sang Pencipta seluruh alam semesta dengan seluruh penghuninya, baik yang skala maupun yang niskala. Bagi setiap agama, Tuhannya memiliki nama-nama istimewa yang berbeda-beda antara agama yang satu dengan agama-agama lainnya. Dan keberadaan Tuhannya harus diyakini dan menjadi tujuan hidup para penganutnya. Begitu pula setiap agama memiliki konsepsi teologis yang berbeda-beda dengan agama-agama lainnya. Sesungguhnya, perbedaan teologis antara agama yang satu dengan agama-agama lainnya tidak bersumber dari ajaran murni dari mana agama itu berpijak. Konsepsi dan pandangan teologisme yang berbeda-beda tentang Tuhannya dalam setiap agama karena bersumber dari pikiran kolektif para penganutnya yang berbeda-beda di dalam setiap agama. Masing-masing penganut agama-agama yang berbeda meyakini bahwa Tuhan dan agamanya sebagai jalan yang paling benar, dan tentunya selain agama dan Tuhannya, semua jalan dan semua Tuhan salah dan menyesatkan. Begitulah watak kebanyakan para penganut agama-agama. Pada saat mereka ingin menunjukkan keunggulan ajaran agamanya dengan cara menjelek-jelekan ajaran agama yang lain, dengan membahas dan menunjukkan kejelekan budi pekerti para penganutnya. Kebanyakan mereka tidak mampu menunjukkan keunggulan ajaran agamanya dengan cara melakukan pengkajian yang mendalam tentang kebenaran dan kedalaman ajaran murni agamanya, dari mana ajarannya itu bersumber. Sebagaimana yang saat ini sedang marak terjadi di media sosial, baik di YouTube maupun di grup-grup WhatsApp yang mengaku-ngaku sebagai pelaku budaya yang ingin menunjukkan keunggulan ajaran agama kepercayaan kejawaannya dengan cara membahas dan membeberkan kejelekan dan keburukan para penganut agama-agama lainnya yang memang dianggap salah dan meresahkan. Menunjukkan keunggulan diri dengan cara membahas dan membeberkan kejelekan yang lain adalah cara-cara pengecut yang tidak ilmiah dan tidak kesatria. Seperti misalnya para penganut agama Kristen yang terus-menerus menjelekan dan menunjukkan kesalahan agama Islam. Begitu pula sebaliknya para penganut agama Islam gigih berjuang berusaha menunjukkan kesalahan dari ajaran Kristen. Begitu pula para penganut agama Hindu dan Buddha. Mereka tidak jauh berbeda. Watak para penganut agama yang memang masih bermentalitas kanak-kanak. Mereka masih suka bertengkar tentang Tuhan dan ajaran agamanya. Padahal mereka tidak tahu apa-apa tentang Tuhan dan ajaran-ajaran agamanya, kecuali sebagai dogma dan aliran pemahaman semata yang hanya ada di dalam otak dan pikiran mereka masing-masing. Apakah itu penganut agama Jawa atau agama Arab? Apakah itu penganut agama Samawi atau agama bumi? Apakah itu penganut agama Budi atau agama akhlak? Semuanya sama saja. Dalam perspektif ilmu pengetahuan atau sains,
Tuhan hanyalah dogma kosong. Tuhan hanyalah entitas kosong dalam suatu keyakinan yang hanya ada di dalam pikiran manusia. Penyelidikan ilmiah saintifik tentunya sudah menemukan tanda-tanda saintifik yang menunjukkan adanya Tuhan atau substansi maha absolut. Hanya saja tidak banyak saintis yang mampu membaca tanda-tanda metafisik tersebut. Sesungguhnya sains tidak berbicara apapun tentang Tuhan dengan segala keberadaannya. Hanya saja para saintisnya yang banyak berbicara tentang eksistensi Tuhan. Apa kata Einstein ketika ditanya tentang Tuhan pada tahun 1954? Einstein menjawab, "Tentang Tuhan, saya tidak dapat menerima konsep apapun yang didasarkan pada otoritas gereja." Dan apa kata Stephen Hawking tentang keberadaan Tuhan? Bagi Hawking, Tuhan adalah hukum alam itu sendiri. Tidak ada Tuhan yang menciptakan alam semesta. Yang ada hanyalah hukum alam yang membentuk alam semesta itu sendiri. Hawking meyakini bahwa alam semesta tercipta secara spontanitas dari ketiadaan sesuai dengan hukum alam. Jika ada saintis yang menyatakan bahwa Tuhan itu ada atau tidak ada, maka semua pernyataannya tentang Tuhan pasti muncul dari sistem keyakinan personalnya yang ada di otaknya dan bukan keluar dari pengetahuan ilmiahnya. Pada dasarnya, setiap saintis, sebagaimana manusia pada umumnya, sudah memiliki sistem keyakinan personalnya sendiri-sendiri yang ada di dalam otak dan pikirannya yang terdalam. Percaya Tuhan atau tidak percaya, keberadaan ilmu pengetahuan hanya dijadikan sarana untuk membela dan memperkuat kebenaran keyakinan personalnya yang terbentuk mulai di masa kanak-kanaknya. Jadi, jika ada saintis atau para pemuja ilmu pengetahuan saintifik yang menyatakan bahwa neuroscience tidak menemukan adanya Tuhan, keberadaan Tuhan sulit dibuktikan secara saintifik. Itu semua hanyalah pendapat para saintis yang selalu memiliki pijakan sistem keyakinan kanak-kanak. Percaya Tuhan atau tidak percaya adanya Tuhan. Mereka hanya mencoba merekayasa pengetahuan ilmiahnya agar dapat digunakan untuk membenarkan keyakinannya. Percaya Tuhan atau tidak percaya Tuhan. Oleh karena itu, para tandafan di mana saja berada, pandai-pandailah kamu membedakan antara statement ilmiah dengan pendapat subjektif para saintisnya. Bedakan antara statement filsafat dengan pendapat subjektif para filsufnya. Bedakan antara statement murni ajaran agama yang objektif dan bersumber dari kenyataan yang sebenarnya dengan keyakinan dan pemahaman para penganutnya yang sangat subjektif dan terbatas, yang bersumber dari pikirannya sendiri. Sedangkan dalam perspektif spiritualitas, Tuhan yang dipahami dalam perspektif para penganut agama maupun yang dipahami oleh para saintis dalam perspektif pengetahuan saintifik sangat jauh berbeda dengan Tuhan yang diketahui dalam perspektif spiritualitas. Sekalipun istilah Tuhan hanyalah sebuah kata, hanyalah sebuah sebutan, hanyalah sebuah konsep atau sebuah gagasan semata, namun di balik semua sebutan dan nama-namanya yang berbeda-beda di dalam setiap agama, spiritualitas tahu bahwa Tuhan sebagai substansi absolut, keberadaannya meliputi semua substansi-substansi yang ada. Dalam perspektif spiritualitas, semua agama yang berpijak pada ajaran spiritualitas yang bersumber pada kenyataan yang sebenarnya yang sama, yang hanya satu-satunya. Jadi semua ajaran murni agama-agama bersumber dari Tuhan yang sama. Jika para penganut agama, para filsuf,
dan para saintis mencoba mengetahui dan mengenal Tuhannya melalui pikiran dan bahasa, sehingga hanya nama-nama dan pemahaman-pemahaman yang berbeda-beda tentang Tuhan yang mereka dapatkan. Sedangkan spiritualitas adalah jalan kembali untuk mengetahui dan mengenal Tuhan dalam kenyataan yang sebenarnya, tanpa prasangka ilmiah apapun, tanpa pemahaman apapun, tanpa keyakinan apapun, tanpa pikiran, tanpa bahasa, tanpa kata. Hanya mengalami kenyataan Tuhan sebagai kenyataan itu sendiri. See the reality as it is, not as your mind. Salam cerdas selaras, para tandapan di mana saja berada, baik yang ada di alam skala maupun yang ada di alam niskala. Pada hari yang bahagia ini, ya, hari ini merupakan tanggal di mana Tandapa dilahirkan, yaitu tanggal 17 Juni 30 tahun yang lalu. Pada kesempatan kali ini, yang berbahagia atas kehadiran semua yang ada di sini, baik yang skala maupun yang niskala. Kita tidak hanya kedatangan tamu yang nampak, tapi juga tamu-tamu yang tidak nampak juga. Jadi kan juga harus menyambut kedatangan mereka juga, karena Tandapa juga bukan hanya punya murid di wilayah yang katon, tapi juga di wilayah yang tidak katon juga. Ada Abah Yusuf, ada Arya, ada Bunda. Begitu sederhananya sehingga kita sulit untuk mengatakannya. Karena ketika kita mencoba untuk mengatakannya, maka yang terjadi kemudian ketidaksederhanaan. Dalam kehidupan ini sebetulnya hanya ada satu kenyataan saja. Dan satu kenyataan ini mungkin sulit untuk disebutkan dengan sebutan apapun. Segala penyebutan akan gagal untuk mengatakan yang sebenarnya. Kita akan terjebak pada konsep-konsep, pada pemahaman dan pemikiran. Tapi bagaimanapun juga, yang namanya manusia, awal mula pertama kali dia hidup, manusia tidak mampu belajar dalam kehidupan ini kecuali melalui pikiran, melalui panca indera. Karena kesadaran manusia itu berproses, tumbuh berkembang, menyesuaikan diri dengan pertumbuhan biologisnya. Oleh karena itu, apa yang terpaksa kita lakukan dalam rangka untuk mengenali kembali siapa diri kita yang sebenarnya, maka kita hanya mencoba menggunakan tangga yang tersedia untuk bisa naik. Karena sesungguhnya kita ini sebenarnya kita ini orang langit. Kalau kita berbicara tentang dari mana kita datang, ada yang bilang kita ini sesungguhnya falling angel, malaikat yang terjatuh. Falling angel. Ada yang bilang kita ini seperti apa? Seperti malaikat-malaikat yang tersesat, yang disebut dengan Los Angeles. Ya kita ini seperti malaikat-malaikat yang tersesat, angel-angel yang tersesat. Apakah parah kalau kita tersesat? Tersesat itu tidak parah. Banyak orang kalau disebut tersesat tuh rasanya seperti yang namanya tersesat itu hal yang normal karena nggak tahu.
Tapi yang namanya tersesat, kalau kita betul-betul berusaha untuk mencari kebenaran, pasti akan dapat. Cuma celakanya banyak manusia yang tidak berani tersesat. Orang-orang yang nggak berani tersesat, maka dia akan tersesat. Nah, orang yang berani tersesat, pasti dia berani kemana-mana. Ya, coba kalau orang nggak berani tersesat, kan nggak kemana-mana dia. Dia akan diam di rumah. Akhirnya nggak tahu apa-apa. Di rumah dia. Tapi bagi orang yang berani tersesat, dia akan bisa kemana-mana. Dan dia akan banyak tahu jalan. Jalan kecil, jalan besar, jalan lurus, jalan lingkar. Semua jalan mungkin dia akan tahu. Jadi persoalan sesat dan tidak sesat itu persoalan yang sangat sederhana sekali. Cuma kadang-kadang kata-kata sesat itu dibesar-besarkan. Ya. Tapi sadar atau tidak disadari, manusia itu sudah tersesat. Paling tidak tersesat di dalam pikirannya, tersesat di dalam keterbatasan tubuhnya. Lalu kita mencoba untuk mencari siapa diri kita sebenarnya. Lalu kita mencoba untuk mengenali siapa kita. Dan orang tua kita memberikan pengetahuan secukupnya saja. Pengetahuan secukupnya ini yang diberikan orang tua kita pada saat kita masih kecil, itu merupakan tuntunan awal yang diberikan pada kita. Tuntunan awal inilah sebetulnya yang disebut agama. Semua orang tua tidak akan mungkin membiarkan anaknya celaka. Ketika orang tua punya anak, maka apa yang diajarkan pada anak-anaknya pada waktu masih kecil, apa kira-kira? Ajaran pertama yang diajarkan orang tuanya pada anak-anaknya di awal kehidupannya, ya cuma nakut-nakuti aja. Kok kenapa ditakut-takuti? Karena orang tua tahu anaknya yang kecil ini masih lemah, tubuhnya masih lemah, pengetahuannya masih minus, pengalamannya masih minus. Bahaya mengancam di mana-mana. Kalau kita membiarkannya, melepaskannya, maka akan terjadi kecelakaan. Ini nyebrang jalan aja tertatih-tatih, ada sepeda motor lewat. Sehingga apa yang kita lakukan pada anak-anak kita ya nakut-nakuti. Hati-hati, jangan ke sana, nggak boleh ke sana ya, nggak boleh. Jadi melulu larangan-larangan, menakut-nakuti. Nah, makanya jangan heran kalau agama di tingkat pertama itu hanya menakut-nakuti. Apakah salah? Tidak salah. Jadi kalau ada orang menjelekan agama tuh hanya bisanya nakut-nakuti. Memang untuk anak-anak ya harus ditakut-takuti. Cara untuk menyelamatkan anak-anak kita ya harus ditakut-takuti. Itu memang agama seperti itu. Oleh karena itu yang harus kita sadari, karena agama itu merupakan jalan pertama yang diberikan oleh orang tua kita pada anak-anaknya. Jangan lama-lama diberikan. Agama itu hanya terbatas pada anak-anak. Di wilayah remaja udah bukan agama lagi. Karena yang namanya dogma, doktrin itu hanya layak untuk anak-anak. Tapi pada saat remaja sudah saatnya anak-anak itu mengenal apa yang disebut baik, mengenal apa yang disebut tidak baik. Jadi di waktu kanak-kanak normal kalau kita diajari tentang dualitas, diajari tentang baik, buruk,
lurus, sesat. Dan itu untuk kebutuhan pikiran kita. Karena kita tidak bisa belajar kecuali melalui pikiran. Nah, sesungguhnya yang telah menyesatkan kita itu pikiran. Tapi itu terpaksa, ya. Karena pikiran merupakan satu-satunya penerang yang bisa kita jadikan pelita, yang bisa menuntun kita ke arah yang lebih baik. Tapi celakanya banyak manusia yang hanya tergantung pada pikirannya. Dan dia tidak percaya pada pengetahuan-pengetahuan yang tidak masuk di akalnya. Padahal yang namanya pikiran hanya pengantar darurat yang sifatnya sementara. Jadi turunnya agama itu memang harus, karena yang namanya manusia lahir ke alam semesta ini lewat proses menjadi bayi, menjadi anak-anak yang tumbuh berkembang, sehingga pengetahuan yang kita berikan pada anak-anak pun harus sesuai dengan kemampuan dan kecerdasan anak-anak. Maka orang-orang yang belajar melalui kanak-kanak ini harus dikembalikan kembali ke asalnya. Kita belajar mengenai kehidupan ini lewat pikiran. Pikiran hanya alat bantu, ya. Alat bantu. Sama seperti orang yang mau berjalan, sama seperti anak-anak yang belum bisa berjalan. Tentunya harus diberikan tongkat. Tentunya harus ada orang yang bisa menuntun dia. Nah, pada saat menuntun, orang-orang yang menuntunnya harus mengikuti yang dituntun. Bukan yang dituntun bukan harus mengikuti yang penuntunnya, salah. Nah, orang-orang kebanyakan kan jadi penuntun, itu yang dituntun harus mengikuti penuntun. Harusnya jadi penuntun itu ketika dia menuntun anak tuntunannya, ya harusnya dia yang mengikuti yang dituntun. Loh, sampean kalau nuntun anak, apa dia yang harus kita seret mengikuti kita? Ya kita akan melangkah di belakangnya, mengikuti kemana langkahnya dia. Artinya kita yang ngikuti dia, bukan dia harus ngikuti kita. Ini apa maksudnya? Banyak filsafat di dalamnya, banyak metafor di dalam. Apa yang dilakukan orang tua, pendidik, banyak yang salah. Penuntun harus ngikuti yang dituntun. Nah, ini kan aneh. Ya. Wong sampean jadi orang tua kan gara-gara anak. Nggak ada anak sampai nggak bisa disebut ibu atau bapak. Harusnya kita belajar sama anak, bukan anak harus belajar sama kita. Dan seperti yang bilang tadi, bahwa kita ini sesungguhnya penghuni langit yang jatuh ke bumi. Nah, itu kalau kita mau cerita lucu-lucuan. Ya. Tapi kalau kita mau cerita bener-beneran, kita memilih alam ini seperti terbagi menjadi 3. Ada alam ke-1, kedua, dan ada alam ruh. Orang-orang di langit itu tertarik untuk turun ke bumi. Seolah-olah bumi itu merupakan taman bermain yang sangat mengasihkan. Jadi bumi ini merupakan taman bermain. Kita boleh memilih kendaraan yang kita sukai. Kita bisa merasakan sensasi-sensasi pada setiap kendaraan yang kita pilih. Nah, ini orang-orang langit kalau mau turun ke bumi dia pilih. Kendaraannya bisa macam-macam. Mau tubuh kita ini kendaraan. Mau pakai tubuh manusia,
tubuh binatang, tubuh pohon. Kita punya pilihan. Dan setiap tubuh yang kita pakai jelas memiliki sensasi tersendiri buat kita. Ya. Dan uniknya ketika kita sudah pilih tubuh itu, kemudian kita masuk ke dalamnya, kesadaran kita hilang. Terserap oleh kesadaran itu kendaraan yang kita pakai. Kita lupa sebagai penunggang. Kita lupa sebagai orang yang ingin bermain di alam ini. Kita terperangkap dalam tubuhnya. Bahkan kesadaran kita pun hilang. Pengetahuan kita pun lenyap. Di sanalah kita benar-benar tersesat. Begitu lahir manusia nggak bisa apa-apa. Kalau orang tuanya yang nggak ngambil bayi itu untuk disusoni, ya mungkin mati kelaparan. Itu udah menjadi watak manusia. Manusia sebagai makhluk sosial nggak bisa hidup sendiri. Kelahiran kita itu satu pertanda bahwa kita nggak bisa hidup sendiri. Dan itu harus disadari. Ya. Nah, kalau yang bercerita, nah ini hanya sempalan-sempalan aja, bahwa sesungguhnya kita makhluk orang langit yang kemudian dilahirkan dari ibu bumi. Nah, akhirnya kita menjadi makhluk bumi. Atau seringkali yang mengatakan bahwa kita ini anak Tuhan, tapi lahir dari ibu hantu. Sehingga kita nggak tahu sebenarnya siapa kita. Kita anak ruh, tapi kita harus lahir sebagai tubuh. Kita terperangkap dalam tubuh, kita nggak sadar siapa diri kita. Ada orang yang kemudian mampu memahami bahwa aku adalah ruh, tapi tidak sedikit orang-orang yang tersesat di dalam tubuhnya. Dan dia merasa bahwa tidak ada yang lain kecuali tubuh. Ruh tidak ada, jiwa tidak ada, apalagi Tuhan. Nah, banyak orang-orang semacam ini. Dan mereka orang-orang yang berpengetahuan, berpendidikan, kuliahnya mungkin berkali-kali. Nah, seperti misalnya, nah ini lagi-lagi, seperti misalnya orang-orang yang belajar neuroscience, yaitu kelompok neuroscience garis keras atau yang sering disebut kaum reduksionisme yang fatalistik Jabariyah, yang mereduksi kenyataan menjadi sebatas otak mereka. Kaum reduksionisme neuroscience garis keras ini nampaknya mereka cerdas dan berpengetahuan, tetapi sesungguhnya tanpa mereka sadari, kecerdasan dan pengetahuannya yang terbatas telah membatasi cara berpikir dan keyakinan mereka. Tapi secerdas apapun orang-orang sekarang, itu tetap kita sebut jahil. Jahil itu artinya apa? Bodoh. Ya. Kenapa bodoh? Ya bodoh, kita hanya mengandalkan pikiran saja. Apa yang dikatakan pikiran kita ikuti. Kalau pikiran tidak mampu melihat Tuhan, maka dia pun mengikuti bahwa Tuhan itu tidak ada. Nah, cerita tentang Tuhan ini ekstrim banget. Ada orang yang percaya Tuhan dan ada orang yang tidak percaya Tuhan. Orang yang percaya Tuhan juga begitu ekstrim. Seolah-olah Tuhan itu sesuatu yang sulit ditemui. Dan bahkan sampai mengatakan bahwa tidak akan mungkin kita bisa bertemu dengan Tuhan. Sementara yang lain mengatakan Tuhan tidak ada. Tuhan gak bisa dibuktikan.
Nah, dua-duanya, baik yang ateis maupun yang teis, baik yang percaya maupun yang tidak percaya, sama-sama nggak tahu apa-apa. Dua-duanya hanya tahu nama-namanya saja. Baik yang percaya maupun yang tidak percaya, dua-duanya belum bisa membuktikan. Yang percaya belum bisa membuktikan adanya Tuhan, yang tidak percaya juga tidak mampu membuktikan bahwa Tuhan itu tidak ada. Memang ada orang ateis yang mengatakan bahwa, loh, aku kan sudah nggak percaya. Kalau udah nggak percaya kan nggak perlu lagi nyelidiki Tuhan, ngapain? Kalau kamu percaya sama Tuhan, harusnya kamu nyelidiki karena Tuhan tuh nggak bisa nampak. Tapi kalau aku kan sudah nggak percaya, jadi untuk apa aku harus nyelidiki? Nah, orang-orang semacam ini orang-orang yang merasa sudah selesai dengan hidupnya, merasa sudah sampai dengan kehidupannya, seolah-olah kecerdasannya sudah notok. Jadi seolah-olah tidak ada lagi yang perlu dikejar. Jadi masalahnya bukan untuk membuktikan Tuhan itu ada atau tidak. Yang harus dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya adalah mencari tahu lebih jauh. Apakah kepandaiannya sudah cukup? Apakah pengetahuannya hanya sampai segitu saja? Karena sementara banyak orang yang sudah mampu masuk ke level-level yang lebih dalam, ke level-level yang lebih tinggi, sementara dia karena nggak percaya, karena nggak bisa buktikan, berhenti sampai di situ. Dan banyak di antara kita yang semacam itu. Sehingga persoalan Tuhan itu ada atau tidak menjadi persoalan yang dari zaman ke zaman itu banyak ceritanya. Gak pernah selesai dan gak pernah. Sedangkan di wilayah agama mereka saling berbunuh. Hanya persoalan pemahaman agama. Kalau keliru ngomong Tuhan, maka agama yang lain atau agama tertentu akan mengambil hukuman. Itu yang dilakukan agama-agama dari mulai zaman dulu, bahkan sampai sekarang masih seperti itu. Padahal perkara Tuhan itu kan mudah sekali. Apalagi Tuhan mengatakan, dalam seluruh agama mengatakan bahwa tidak ada apa-apa dalam kehidupan ini, yang ada hanya Tuhan. Loh, kalau tidak ada apa-apa, yang ada hanya Tuhan, berarti kita di mana? Siapa kita? Tuhan mengatakan nggak ada apa-apa kecuali Tuhan. Berarti kita semua bisa disebut Tuhan. Namun demikian, tidak sesederhana itu kita bisa menyatakan bahwa kita semua adalah Tuhan. Karena masalahnya masih banyak di antara kita, di antara manusia yang masih belum menyadari diri sebagai diri yang sebenarnya. Selama ini kesadaran manusia baru sadar sebatas sebagai pikiran itu sendiri, sebagai sesuatu yang lain daripada Tuhan. Karena gak ada apa-apa kecuali Tuhan. Tapi dia mengatakan masih ada yang lain selain Tuhan. Tapi yang lain selain Tuhan ini di mata Tuhan tidak ada. Dia menjadi ada hanya di dalam pikiran manusia. Jadi ada yang lain selain Tuhan adalah yang disebut dengan diri kita. Manusia merasa dirinya terpisah dari Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu merupakan sesuatu yang lain, yang ada di dunia yang lain dan kita ada di dunia kita sendiri. Sehingga manusia dengan Tuhan nggak bisa bertemu, tidak bisa saling mengalami. Sebetulnya siapa yang nggak bisa mengalami Tuhan itu? Siapa yang nggak bisa mendekati Tuhan itu? Nggak ada siapa-siapa dalam kehidupan ini kecuali Tuhan. Bahkan sebutan Tuhan pun merupakan sebutan yang sangat terpaksa.
Karena Tuhan gak punya sebutan apa-apa, gak punya nama apa-apa. Sebutan Tuhan, padahal kalau kita belajar di Jawa, sebutan Tuhan itu tidak ada. Yang ada di sini cuma kawula lan Gusti. Gusti itu kalau di dalam bahasa Indonesianya disebut Tuan. Nah, Tuan. Nah, Tuan ini kalau ditulis dalam pakai Sanskerta, pakai huruf Hanacaraka, itu bacanya tuh apa? Kalau kita lihat hurufnya itu Tuhan, tapi bacanya Tuan. Nah, ajaran Tuhan itu muncul gara-gara ada seorang penginjil yang datang ke Indonesia, ya, seorang penginjil dari Katolik. Dia berusaha untuk menerjemahkan kata-kata Lord dengan God. Ketika Lord, kita tahu yang disebut Lord itu artinya Tuhan. Tapi ketika nyari God, di Indonesia gak ada God. Gak ada. Tapi akhirnya si penginjil ini punya gagasan. Ternyata God atau Lord itu dalam bahasa Indonesia adalah Tuan. Tulisannya Tuhan. Lalu penginjil ini punya gagasan, wah kalau gitu tak ambil aja kata-kata Tuhan ini, tapi membacanya harus tetap Tuhan, untuk membedakannya dengan Tuhan. Nah, mulai saat itulah istilah Tuhan muncul di Indonesia. Akhirnya perkara Tuhan jadi perkara yang tidak simpel. Orang ngaku Tuhan udah jadi masalah. Padahal Tuhan itu sederhana sekali. Menjadi tidak sederhana kalau kita mencoba memikirkannya. Pikiran inilah yang membuat semuanya tidak sederhana. Gara-gara pikiran pula kita terpisah. Bukan hanya terpisah dari Tuhan, terpisah dari kita sendiri, dari diri kita sendiri. Mungkin dialog ini bisa apa? Itu sebagai awal. Kita bisa berdialog sarasehan kan? Monggo silakan. Ayo, Westi, Mas Tri, Mas Pairi. Gara-gara istilah Tuhan ini, manusia bisa bertengkar antara satu dengan yang lainnya hanya persoalan pemahaman tentang Tuhan. Dan semua hanya bertengkar tentang nama Tuhan. Padahal mereka sama-sama nggak tahu apa yang disebut Tuhan. Orang kalau masih berbicara tentang Tuhan, tandanya dia belum kenal Tuhan. Sebab kalau dia sudah kenal Tuhan, maka dia tidak lagi bicara tentang Tuhan. Orang-orang kalau nggak punya duit, maka tiap hari yang dibicarakan duit. Kemana ya kita harus cari duit? Di mana ada duit? Nah, gitu kan. Tapi coba orang-orang yang sudah punya duit, apa dia berbicara tentang duit dalam hidupnya? Dia tidak lagi. Yang dia bicarakan, enaknya makan di mana ini? Enaknya kita bersenang-senang di mana ini? Kalau kita merasa punya Tuhan, ya harusnya enaknya kita bersenang-senang di mana ini dengan Tuhan. Tidak lagi berdebat Tuhan itu ada atau tidak. Tuhan itu bagaimana. Tapi kita sudah mampu, apa istilahnya, ibarat Tuhan itu gula, kita harusnya sudah mampu merasakan manisnya Tuhan. Kita hanya melulu berdebat, padahal nggak tahu apa-apa. Akan konyol. Agama berkali-kali turun, padahal agama mulai dari yang pertama turun sampai yang terakhir turun nggak jauh beda. Semua yang diajarkan sama, karena turun dari Tuhan yang sama. Karena semua berpijak dari kenyataan yang sama. Perbedaannya hanya masalah memberikan solusi. Karena setiap agama datang, dia selalu datang pada zaman di mana zaman itu punya kesulitan.
masyarakat manusia dalam keadaan jatuh di seluruh bidang kehidupannya. Banyak orang-orang yang menjadi tersesat sehingga perlu turunnya nabi baru, avatar baru, Buddha baru. Apakah turun membawa agama baru? Tidak. Yesus turun juga tidak membawa agama baru. Muhammad turun juga tidak membawa agama baru. Buddha pun juga tidak membawa agama baru. Semua sama, hanya beda bahasa. Cara penguraian disesuaikan dengan zamannya. Dan rata-rata manusia terlambat belajar. Ketika Yesus datang, semua orang menghinanya, semua orang menolaknya. Tapi pada saat dia nggak ada, baru dicari, baru dipercaya, baru digali. Terlambat. Saya tanya yang Ya. Rahayu. Rahayu. Selama ini manusia-manusia itu pada umumnya mengenal Tuhan itu yang menciptakan dunia dan isinya kan gitu. Terus pertanyaannya gini ya. Siapa yang menjadikan dunia dan seisinya itu hingga manusia beranggapan bahwa benar-benar Tuhan yang Maha Pencipta itu adalah ya yang disebut Allah atau mungkin Tuhan itu sendiri. Apa yang terjadi, istilahnya dunia ini kok bisa terjadi atas kehendak Tuhan? Dunia. Ya. Dunia atau alam? Ya, termasuk alam semesta lah. Alam semesta ini Allah yang menciptakan dan segala isinya kan gitu. Itu yang dikenal manusia itu pada umumnya, Tuhan itu yang menciptakan alam semesta dan isinya. Hampir semua agama memperkenalkan Tuhan sebagai pencipta. Tapi seperti yang bilang tadi, agama adalah tuntunan awal yang diberikan para orang tua pada anak-anaknya. Jadi yang mengajarkan agama pada anak-anak manusia itu bukan para nabi, bukan para rasul, para Buddha, tapi orang tuanya masing-masing. Jadi agama manusia itu yang gak jauh beda dari apa yang menjadi keyakinan orang tuanya. Kalau orang tuanya Kristen, anaknya pasti Kristen. Kalau orang tuanya Hindu, anaknya pasti akan mengikuti Hindu. Kalau orang tuanya nggak percaya Tuhan, anaknya pun ateis. Orang tua yang ateis tidak mungkin akan menyesatkan anaknya. Tetap dia akan memberikan bimbingan dan tuntunan pada anaknya. Ini definisi agama secara spiritual seperti itu. Kalau kita berbicara tentang agama, kemudian kita tanyakan definisi agama, pada setiap agama akan beda-beda ceritanya. Maka kita harus melihatnya dalam perspektif spiritual, bukan dalam perspektif agama. Orang-orang agama sendiri nggak tahu apa itu agama. Mereka masih bertengkar sampai saat ini tentang agama. Ya. Maka cerita tentang Tuhan sebagai pencipta itu sebetulnya juga hanya untuk anak-anak. Menganggap Tuhan sebagai pencipta itu sudah menyalahi keadaan. Berarti kita meyakini bahwa dalam kehidupan ini ada dua. Ketauhidan Tuhan menjadi tidak jelas. Kalau kita percaya bahwa yang namanya Tuhan itu sebagai substansi yang tidak tergantung pada apapun, dia mampu berdiri sendiri tanpa yang lain, maka konsep penciptaan itu sudah meruntuhkan bahwa Tuhan itu mandiri, bahwa Tuhan itu tidak tergantung pada apapun. Tapi kalau kita mengatakan bahwa Tuhan itu pencipta, itu sama dengan kita sudah melemahkan Tuhan. Karena pencipta tergantung sama ciptaan. Yang Wildo nggak bisa disebut pelukis kalau nggak ada lukisan. Tergantung nggak ya? Tergantung. Masa Tuhan masih tergantung pada yang lain?
Tapi untuk anak-anak nggak apa-apa. Untuk pendidikan anak-anak. Di wilayah anak-anak, kita menempatkan Tuhan tuh di luar. Seolah-olah Tuhan tuh ada di luar dan kita harus mencarinya. Sebab kalau kita perkenalkan pada anak-anak, sesungguhnya Tuhan tuh tidak di luar, tapi di dalam dirimu. Akan sulit mengajarkannya. Bagaimana kita bisa menjelaskan bahwa Tuhan ada di dalamnya? Apa Tuhan itu usus gitu? Apa Tuhanku tuh jantung gitu? Kan gitu. Jadi kita harus memaklumi kalau agama sangat begitu, ajarannya begitu simple, bukan begitu begitu, itu yang disebut dengan dogma tuh di sana, doktrin. Tapi nggak apa-apa itu untuk anak-anak. Apa yang diketahui oleh anak-anak hanya nama. Yang dia pahami tentang Tuhan itu hanya nama, hanya sebutan. Dan manusia selamanya kalau dia tidak mengembangkan keyakinannya, maka tidak akan pernah berkembang. Kalau kita masih kecil, belum bisa berjalan, butuh dituntun. Sampai kapan? Ya sampai kita bisa berjalan. Kalau sudah bisa berjalan, apa dituntun terus? Apa kalau sudah berjalan kita masih gunakan tongkatnya? Nanti kalau kita bilang ya harus kita buang. Nah, apa